alaihim, berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin. Selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di akhir pekan minggu ini, tepatnya Sabtu 15 Juli tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati hari ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita di akhir minggu ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Mulai hari ini sampai 6 hari ke depan, kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab 1 Timotius. Seperti Tuhan telah bicara banyak hal kepada kita dalam kitab 1 dan 2 Tesalonika, maka melalui kitab 1 Timotius ini pun Tuhan akan bicara kepada kita. Amin. Karena itu jangan pernah lewatkan satu hari pun, cuma 6 hari saja. Tetaplah setia dan jaga rohmu untuk terus haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan itu artinya juga setiap hari saudara siap untuk semakin diberkati. Amin. Judul renungan kita di hari pertama dari kitab 1 Timotius pasal yang pertama ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20 ini adalah beritakanlah kebenaran Injil. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-11. Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Saudara, Injil itu disebut kabar sukacita karena berita yang dibawa melalui Injil tersebut adalah berita yang menyelamatkan manusia. Artinya berita yang membebaskan dari ikatan dosa sehingga kita tidak menjadi budak dosa lagi. Dan Yesus menjadi penebus. Yesus Kristus sudah membayar hutang. Yesus Kristus sudah membayar lunas hutang dosa kita dengan harga yang mahal, yaitu melalui darahnya sendiri. Dan inilah berita Injil itu. Rasul Paulus mendahului suratnya kepada Timotius tentang ajaran bahwa Injil yang diajarkan dan diberitakan berasal dari Allah, dan Allah sendirilah yang mempercayakan kepadanya untuk diteruskan kepada umatnya. Bagi Paulus, Injil itu memiliki kekuatan. Injil itu powerful. Dan Injil itu sungguh-sungguh berasal dari Allah yang dapat digambarkan seperti dinamit yang memiliki daya ledak atau kekuatan yang besar untuk menghancurkan gunung dan lainnya. Dan dalam Roma 1 ayat 16-17 kita sudah pernah membahas hal ini dalam renungan kita sebelumnya, bahwa Paulus menuliskan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat Tuhan, kita harus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Amin. Mengapa hal ini demikian penting? Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menolong dan membebaskan kita dari dosa-dosa dan kejahatan, yang sanggup merestorasi dan sanggup membarui kehidupan kita, bahkan juga sanggup memindahkan kita dari maut kepada kehidupan, dari neraka kepada sorga. Sebagai sidang jemaat Tuhan, orang-orang percaya kepada Kristus, jangan pernah meragukan Injil yang adalah firman Allah. Tetapi percayalah dan milikilah kekuatan Allah dalam Injil Yesus Kristus, agar kita diselamatkan, dimampukan untuk bertumbuh kokoh dalam iman, dan dapat menjalankan amanat agung untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa, mulai dari keluarga kita dan selanjutnya kepada orang lain. Sidang jemaat Tuhan, bagaimana caranya kita dapat menerima kekuatan Injil kalau kita sendiri tidak mempercayainya? Atau bagaimana mungkin kita dapat merasakan kuasa Injil kalau kita tidak pernah membacanya? Karena itu sidang jemaat Tuhan, percayalah, setiap berita Injil yang menceritakan tentang keselamatan di dalam Kristus dan karyanya yang luar biasa akan tertanam di dalam hati kita, akan membuat kita semakin kokoh, membuat kita semakin bergairah untuk menceritakannya kepada orang lain. Peganglah teguh bahwa hanya satu jalan menuju Bapa, yaitu melalui Yesus Kristus. Sebab dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Bapa harus melalui Yesus Kristus. Dan itulah kekuatan Injil. Kita percaya Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Pegang teguh keyakinan ini, dan selanjutnya beritakanlah kepada orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah di akhir pekan minggu ini, percayalah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleichem.